kita lanjutkan. Tadi saya katakan faktor eksternal berikutnya adalah nutrisi. Dan nutrisi itu ada dua kelompok. Ada yang disebut dengan unsur makro atau makronutrisi, yaitu unsur-unsur atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah agak banyak. Kemudian di sini contohnya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur. Kemudian ada fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Nah, ketika tumbuhan kekurangan salah satu unsur makro ini, maka tumbuhan akan mengalami klorosis atau gejala menguningnya daun. Kemudian, unsur yang kedua itu adalah unsur mikro. Disebut unsur mikro karena tumbuhan ini memerlukan unsur ini dalam jumlah yang sedikit. Di antaranya ada Fe atau besi, kemudian ada boron, belerang, kemudian ada mangan, zinc atau seng, kemudian ada kuprum, ada kobal, ada nikel, dan ada klor. Nah, ini juga sama, mereka dibutuhkan untuk proses metabolisme, karena enzim itu memiliki gugus kofaktor, di antaranya kofaktor itu tersusun dari unsur-unsur mikro ini. Nah, berikutnya, tadi dikatakan bahwa tumbuhan itu bisa memberikan respon terhadap cahaya atau yang disebut dengan respon tumbuhan terhadap penyinaran. Kita sebut dengan fotoperiodisme. Ya. Ini sekali lagi respon tubuh tumbuhan terhadap penyinaran itu disebut dengan fotoperiodisme. Nah, di sini berdasarkan responnya, maka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah tumbuhan berhari pendek. Nah, apa yang dimaksud dengan tumbuhan berhari pendek? Tumbuhan berhari pendek ini adalah tumbuhan yang akan berbunga jika periode gelapnya lebih panjang daripada periode terangnya. Artinya waktu malamnya lebih lama dibandingkan dengan waktu siangnya. Jadi kalau waktu siangnya menjadi lebih panjang, maka tumbuhan ini tidak akan mengalami proses pembuangan. Nah, contohnya di sini ada chrysanthemum. Ya, ini sekali lagi, ini akan berbunga jika waktu gelapnya lebih panjang dibandingkan dengan waktu terangnya. Kemudian yang kedua, ini adalah tumbuhan berhari panjang. Nah, tumbuhan berhari panjang itu adalah tumbuhan yang akan berbunga jika periode terangnya lebih panjang daripada periode gelapnya. Kalau tadi malamnya yang lebih panjang, maka disebutnya tumbuhan berhari pendek. Kalau ini siangnya yang lebih panjang, sehingga tumbuhannya disebut tumbuhan berhari panjang. Nah, ketika di periode waktu terangnya itu dikurangi, maka tumbuhan ini pun sama, tidak akan mengalami proses pembungaan. Contohnya di sini adalah avena. Kemudian, tumbuhan yang ketiga itu adalah tumbuhan berhari netral, di mana tumbuhan ini akan berbunga tidak tergantung pada penyinaran. Jadi, dia tidak melihat mana yang lebih lama. Nah, namun di sini, jika sudah mencapai tahap pematangan tertentu, maka dia akan berbunga secara otomatis. Contohnya di sini adalah Mirabilis jalapa atau yang disebut bunga pukul 4. Nah, itu adalah respon tumbuhan terhadap penyinaran atau yang disebut dengan fotoperiodisme.